Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita lanjutkan sedikit muqaddimah dari Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala, halaman 10. Betul tidak? Kata beliau, fakullu dzalika minhu rahimallah wa min ghairihi min ulama'i sunnah yuhdafu min waraihi nasrul aqidati wa himayatuha wa dzabbu anha wa ibtalu ma khalafaha. Apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama-ulama sunnah dari kitab-kitab akidah, kitab-kitab bantahan kepada yang menyelisihinya, tujuannya adalah untuk menolong akidah salaf, akidah yang sahihah, nasrul akidah. Itu tujuan para ulama menulis kitab-kitab tentang akidah. Dan itu pula yang juga ingin kita ikuti. Kita belajar dan mengajarkan akidah salaf, kitab-kitab ulama salaf, untuk kita membela akidah sahihah, untuk kita menyebarkan akidah yang hak ini. Wa himayatuha, dan untuk menjaganya, melindunginya. Wadzabu anha, dan membelanya, serta sekaligus ibtalu ma khalafaha, dan membantah, membatalkan, menyanggah akidah yang sesat yang menyelisihi akidah salaf, akidah yang hak. Dan itu pula yang ingin juga kita ikuti. Seperti yang sudah kita sampaikan, ulama dan yang mengikuti jejak para ulama tugasnya menyampaikan yang hak untuk diikuti dan meluruskan yang salah, membantah yang batil untuk kebatilan itu dijauhi. Fajazahumullah an ummati Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa anil muslimin khairal jaza wa afdalah. Semoga Allah memberikan balasan yang paling baik untuk mereka para ulama-ulama, terutama tadi yang menulis kitab-kitab tentang akidah as-salaf, akidah as-sahihah. Wa kadzalika hadzal kitab alladzi baina yadayka akhil qari'il karim. Demikian pula kitab yang ada di hadapan Anda, wahai pembaca yang mulia, yaitu kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah. Huwa aqdun fi dzalikan nudum al-mubarak wa labinatun fi hadzal bina al-masyid. Kitab yang sedang kita kaji ini merupakan salah satu dari butiran-butiran, mungkin bisa kita katakan mutiara, ya, kalung mutiara, butiran dari kalung-kalung mutiara yang dibarokahi, dan salah satu batu bata dari bangunan yang kokoh. Bangunan apa? Al-Aqidah As-Sahihah. Allafaha al-Imam Abu Ali Al-Hasan ibnu Ahmad ibni Abdullah ibni Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ali, kunyah beliau namanya Al-Hasan ibni Ahmad bin Abdullah Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi, yang dikenal dengan Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi. Sekali lagi, bukan Hasan Al-Banna As-Sufi Al-Ikhwani, yang wafat tahun Al-Mutafasana Arba'mi'a wa wahid wa sab'in Hijriyah, 471 Hijriyah, abad kelima Hijriyah, rahimahullahu ta'ala. Aktsaruhu talkhisun li kitabis syari'ah lil Ajurri wa kitabit tauhid min sahihil Bukhari wa kitab ta'wil mushkilil hadis li Ibni Qutaibah. Isi kitab ini Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah adalah ringkasan dari kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri yang wafat tahun 360 Hijriah, abad keempat Hijriah. Ya, kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri. Kalau yang ada di perpustakaan ana 6 jilid, ya, itu dengan tahqiq. Mungkin ada juga yang 1 jilid, cuma yang ada di perpustakaan ana dengan tahqiqnya 6 jilid. Ini termasuk kitab yang kata Syekh Abdul Razak dalam ceramah beliau, mausu'ah tentang akidah. Artinya kitab akidah yang luas dibandingkan dengan yang lainnya. Yang itu mirip dengan kitab, ya mungkin bisa dikatakan saudara kembarnya kitab Asy-Syari'ah, kitab Al-Ibana Al-Kubra oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Itu satu istilahnya tahapan dalam luasnya pembahasan akidah. Kalau yang anak punya di rumah 7 jilid kitab Al-Ibana Al-Kubra. Adapun yang kita kaji pada hari Rabu karena sudah akhir pembahasan itu adiknya Al-Ibana apa? As-Sughra. Demikian pula yang satu level dalam segi keluasan pembahasan masalah akidah, kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh siapa? Imam Al-Lalikai, yang anak punya di rumah 5 jilid, jadi 5 jilid, 6 jilid, 7 jilid, ini kurang lebih lah. Ini pembahasan akidah yang sangat luas. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa apa? Sama-sama mengkajinya. Ya. Namun sekali lagi ini pembukaannya, yaitu apa? Ringkasan kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Ya, kitab Asy-Syari'ah ringkasnya yaitu apa? Kitab Al-Mukhtar fi Usuli As-Sunnah. Kebanyakan memang isi buku ini dari ucapan-ucapan Imam Al-Ajurri. Ringkasan kitab Asy-Syari'ah Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah. Meskipun juga ada tambahan dari kitab At-Tauhid oleh Imam Al-Bukhari. Ya, sudah kita sampaikan dalam Sahih Bukhari ada kitab Al-Iman, Kitabul Ilmi, kitab As-Shalah, kitab Thaharah,
ada kitab namanya apa? At-Tauhid, ya, pembahasan tentang At-Tauhid. Makanya kalau ada buku ini, buku bagus sekali, ini tentang dunia kitab akidah istilahnya, yaitu judulnya Tarikh Tadwin Al-Aqidah Salafiyah, sejarah penulisan kitab akidah salafiyah oleh Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah taala. Beliau sebutkan di sini ratusan kitab akidah salaf, ya. Ada yang perlu kita baca sedikit, di antaranya masalah kitab Asy-Syariah. Kenapa dinamakan kitab Asy-Syariah? Ini sekali lagi, buku ini berkaitan dengan dunia kitab akidah salaf, itu ya kurang lebihnya. Kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah taala, dan beliau termasuk ulama atau masyayikh dakwah salafiyah di abad ini yang sangat luar biasa pengorbanannya, perjuangannya dalam menyebarkan akidah manhaj salaf ahli sunnah wal jamaah dan membantah kelompok-kelompok sesat, di antara kelompok Harokin, Khawarij. Dan di antara buku beliau yang terkenal adalah apa? Kitab apa? Mu'amaratul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah, tentang bersikap kepada pemimpin kaum muslimin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dulu pernah kita khatamkan, alhamdulillah. Kita mau baca sedikit ucapan beliau tentang kenapa dinamakan Asy-Syariah. Kata beliau, wa qala aidan ismu syariah. Ini beliau menukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala aidan ismu syariah yantazimu kullu ma syara'ahu Allah minal aqaid wal a'mal. Nama atau kata Asy-Syariah itu mencakup semua yang disyariatkan oleh Allah, baik dalam masalah akidah maupun amal perbuatan. Wa qad sannafa Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Ajurri kitab Asy-Syariah. Imam Abu Bakar Al-Ajurri menulis kitab tentang Asy-Syariah. Demikian pula Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari. Judul lengkapnya yang kita sampaikan tadi, Al-Ibana an Syariati Al-Firqatin Najiyah. Itu judul lengkapnya. Al-Ibana artinya penjelasan, an Syariati, tentang syariat kelompok yang selamat. Ada kata-kata apa? Asy-Syariah. Kemudian kata beliau, wa innama maksudu haula'i al-a'imma fi sunnah bismi syariah al-aqaid allati ya'taqiduha ahlus sunnah minal iman. Adapun maksud dari para ulama menulis kitab akidah dengan judul Asy-Syariah, yaitu untuk menjelaskan akidah yang diyakini oleh ahli sunnah dari masalah keimanan, mislu i'tiqadim annal iman qaulun wa amalun wa anallahu mausuf bima wasafa bidat, seterusnya. Jadi itu sebab penamaan kitab akidah dengan apa? Asy-Syariah, nama lain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, yang itu mengandung juga masalah keyakinan dan juga amal perbuatan. Kemudian beliau menyebut setelah pembahasan kitab syariah tadi, bahwasanya apa yang beliau tulis di dalam kitab ini mencakup dua pembahasan metode ulama ahli sunnah dalam menulis kitab akidah. Beliau sempitkan, batasi pembahasan dalam bukunya ini tentang dua metode ulama ahli sunnah dalam menulis kitab akidah. Yang pertama, jam'ul sunan bil makna al asli wa huwa kullu ma ja'ani Nabi sallallahu minal i'tiqad, yaitu kitab-kitab hadis, kitab tadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang di situ ada pembahasan masalah akidah. Jadi ini metode ulama Ahlussunnah dalam menulis akidah, di antaranya disisipkan dalam pembahasan apa? Kitab-kitab hadis. Secara asal itu kitab hadis, cuma ada
bab khusus tentang masalah apa? Akidah. Di antaranya tadi kitab Sahih Bukhari ada Kitabut Tauhid, dan itu bagian dari kitab Al-Mukhtar fi Usuli As-Sunnah. Dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis punya sarah ya singkat tentang kitab Tauhid oleh Imam Bukhari tadi. Ya, At-Ta'liqur Rasyid ala Kitabit Tauhid lil Imam Al-Bukhari. Ada ya mungkin seperti kitab Mukhtar fi Usuli Sunnah tebalnya. Jadi sekali lagi itu yang ada dalam pembahasan tarikh tadwin akidah salafiyah. Kemudian kata beliau, manhaj metode kedua dari ulama Ahlussunnah ketika menulis kitab akidah yaitu langsung to the point kitab akidah, ya, tanpa dicampur dengan yang lain secara umum. Wa hadza maudhu'u kitabi, dan inilah yang dibahas oleh Imam Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah taala. Beliau sebutkan di sini saja ya. Ini belum semuanya, ini hanya kitab-kitab akidah ya, kalau bisa disimpulkan dari abad kedua Hijriah ya, dari abad kedua Hijriah sampai abad ya 7 Hijriah kurang lebih. Ya. Ini saja jumlahnya ada 334. Jadi ini sebagian dari kitab-kitab akidah Ahlussunnah yang beliau sebut di kitab ini. Ini sekali lagi hanya sebagian saja. Cuma berapa? Cuma 334. Yang kita ketahui cuma beberapa saja. Yang kita miliki cuma beberapa saja. Makanya jangan asbun kitab akidah sedikit. Ini 300 sedikit. Ini hanya apa? Mulai abad kedua sampai abad ke-7 Hijriah. Ya, kurang lebih demikian. Belum dari abad ya ke-8 sampai abad sekarang. Luar biasa banyaknya. Dan itu pun banyak yang hilang sebetulnya. Dan banyak yang belum dicetak juga. Dan di antara kitab-kitab akidah tersebut judulnya banyak ya. Di antaranya yang ingin kita sampaikan dengan judul Ar-Rad, bantahan. Ini ada puluhan. Ya. Kita lihat di daftar isinya saja mungkin ada sekitar 20 lebih. Iya, mungkin 30 lebih ya. Ada judulnya Ar-Rad ala Ahlil Ilhad, Ar-Rad ala Ahlil Ahwa, Ar-Rad ala Ahlil Bidah. Ini banyak judul buku-buku ulama yang judulnya Ar-Rad, bantahan terhadap Ahlil Bid'ah, Ar-Rad ala Ahlil Qadar, Ar-Rad ala Ahlil Ahwa, Ar-Rad ala Al-Batiniyah, Ar-Rad ala Bishr Al-Marisi, Ar-Rad ala Al-Bakriyah, Ar-Rad ala Al-Jahmiyah. Ini pun banyak judulnya yang sama. Ada karangan Imam Ahmad Ibnu Manda Ad-Darimi Al-Kinani, Ar-Rad ala As-Samiri, Ar-Rad ala Syakukiyah, Ar-Rad ala Ibni Aqil, banyak ya. Maka jangan asbun mengatakan sedikit bantahan para ulama. Ini sebagian saja. Ya, ini pun yang dengan judul Ar-Rad, dengan yang lainnya masih banyak lagi. Ya, Ar-Rad alal Mubtadi'ah, di antaranya Imam Ibnu Al-Banna punya kitab judulnya Ar-Rad alal Mubtadi'ah. Ini kita mau sebutkan. Dalam buku ini juga Syekh Abdul Salam Barjas menyebut beberapa kitab akidah karya Imam Ibnu Al-Banna. Di antaranya kata beliau kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah. Demikian pula kitab Syarhu Qasidah Ibni Abi Dawud fi Sunnah. Demikian pula kitab As-Sunnah, karangan juga Imam Ibnu Al-Banna, Ar-Rad alal Mubtadi'ah, bantahan terhadap ahli al-bidah li Ibni Al-Banna, Bayan Firaqil Mubtadi'in. Ya, masih banyak lagi karya-karya yang lainnya. Intinya sekali lagi, bahwanya kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah. Ini kenapa kita sampaikan tadi, untuk membantah yang asbun mengatakan sedikit kitab akidah, sedikit kitab bantahan para ulama. Kemudian ada yang perlu kita sampaikan di sini, kenapa kok
Syekh Dr. Abdul Salam Barjas bersusah payah istilahnya ngumpulkan menyusun kitab-kitab akidah ulama salaf, meskipun hanya sekedar namanya, penulisnya, sedikit keterangan tentang kitab tersebut. Apa maksud beliau? Di antara disampaikan oleh beliau di sini, wa faidatu hadal amal. Tujuan beliau menulis kitab ini, ya mungkin sebagai orang ngapain susah-susah apa, cuma kayak daftar isi saja, ya. Hanya apa? Menyusun nama-nama buku-buku akidah. Kata beliau, faedahnya tasbitu ahli sunnah wa tuma'ninatuhum bi anna ma hum alai imtidadun li hadhihi silsilatil mubarakah min ulama'i sunnah al-muntahiyah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk mengokohkan ahli sunnah, untuk menguatkan langkah ahli sunnah, menenangkan hati mereka bahwasanya akidah mereka ini adalah akidah yang merupakan tadi silsilah mata rantai yang tidak terputus, yang mubarakah, yang dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ulama ahli sunnah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang teguh dengan akidah as-salafiyah, akidah sahihah. Ini bukan karangan kita, ini kita sekedar meneruskan tongkat estafet para ulama ahli sunnah, ya, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini marji kita, ini referensi akidah kita, bukan satu dua. Kemudian yang kedua kata beliau, wa iqafu man syakkaka fi hadil aqidah ala masadiriha al-asliyah, untuk menunjukkan kepada orang yang meragukan akidah salafiyah ini, agar istilahnya mata mereka melek terhadap referensi sumber, ya, kitab-kitab dakwah salafiyah as-salafiyin tentang akidah. Dan kata beliau, wa annaha laisat min fahmi Ibni Abdul Wahhab au Ibni Taimiyah au Ibni Hambal, wa innama hiya aqidatun talaqqaha sahabatu radhiyallahu anhum min sahibi syariah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa naqaluha ila tabi'in wa tabi'una naqaluha ila atba'ihim. Dan bahwasanya akidah salafiyah ini adalah akidah yang bersumber dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bukan karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan karangan Wahabi, bukan karangannya Ibnu Taimiyah, bukan karangannya Ahmad bin Hambal. Kan ada yang menuduh demikian. Akidah ini hanyalah apa? Diambil dari, ya, Ibnu Abdul Wahhab, Ibnu Abdul Wahhab mengambil dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah mengambil dari Imam Ahmad, itu saja. Tidak. Ini akidah yang merupakan ijma ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini referensi-referensinya. Bukan satu dua kitab, ratusan kitab akidah salaf, ya, dari berbagai mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Imam Hambali. Ada penulis-penulis dari mazhab-mazhab tersebut yang di atas akidah as-sahihah, ya. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, agar mereka yang teracuni dengan syubhat ahli bidah melek tahu bahwasanya akidah ini akidah yang merupakan tadi, ya, perpanjangan dari akidah para as-salaf, bukan karangan Wahabi atau yang lainnya. Summa fi dzalika al-isyada bi fadli salaf alaina, dan sekaligus kita menyusun buku-buku ini untuk kita tahu keutamaan para ulama salaf, agar kita tahu jasa mereka, bahwasanya dengan karunia Allah, kemudian karena jasa mereka kita tahu akidah as-sahihah. Nah, fanashkuru lahum fadlahum biddu'a lahum wa tarahum alaihim, sehingga kita mendoakan mereka dengan
kebaikan. Wa nahfad ahdahum alladhi ahadu ilaina, dan kita berusaha menjaga warisan mereka bi anusila hadil aqidah ila jamin nas, yaitu dengan kita menyebarkan akidah ini kepada semua manusia, mastatokna ila dzalika sabila, sesuai dengan kemampuan kita. As'alullah ta'ala an yutsabbitana al-islam wa sunnah. Semoga Allah mengokohkan kita di atas Islam dan sunnah, wa an yatawaffana 'alaiha, dan semoga Allah mewafatkan kita juga di atasnya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan di antara kitab awal-awal ya ditulis tentang akidah, judulnya kitab As-Sifat oleh Hammad bin Salama yang wafat tahun 167 Hijriah. 167 Hijriah. Ini di antara kitab-kitab yang ditemukan oleh para ulama yang sekali lagi awal-awal ditulis tentang masalah al-aqidah. Ya, kitab judulnya As-Sifat oleh Hammad bin Salama yang wafat tahun 167 Hijriah. Kemudian yang kedua kata beliau juga Ar-Rad ala ahlil bidah, bantahan kepada ahlil bidah oleh Ibni Al-Farrukh yang wafat tahun 175 Hijriah. Ya, ini di abad 2 Hijriah. Wallahu taala alam, masih banyak yang lainnya. Nah, Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kitab Ta'wil Mushkilil Hadis oleh Imam Ibnu Qutaibah yang ana punya di rumah, satu jilid sekitar 600 halaman. Ya, kita mau bawa sebetulnya 3 kitab itu abot. Kitab syariah ya, satu jilid saja sudah tebalnya luar biasa. Apalagi kalau kita bawa 6 jilid. Ya, kemudian juga kitab tadi Mushkil Hadis atau Ta'wil Mushkil Hadis satu jilid tapi tebal. Ya, kemudian yang Ta'liq Ar-Rasyid tadi Sahih Bukhari ya agak tipis. Ya, cuma sekali lagi insyaallah satu saat mungkin perlu kita bawa. Cuma satu-satu, nggak borongan. Kalau borongan nggak cukup tasih. Kata beliau, ma'idofatin ilmiah wa fawaid muhimmah. Di samping 3 kitab itu sebagai sumber utama, kitab Mukhtar Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah, beliau Imam Ibnu Al-Banna juga menambahi dari ilmu ya beliau yang ya beliau dapati sendiri. Yadhkuru hal muallif rahimallahu ya'ti tanbih alaihi insyaallah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa raghma ahamiyati hadzal kitab fa innahu lam yusbaq tab'uhu id hadhihi aula tabaatil kitab. Meskipun kitab ini sangat luar biasa pentingnya, cuma belum pernah dicetak sebelum cetakan ini. Ya, artinya masih banyak yang masih berupa manuskrip. Di antara tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas, dari ratusan itu banyak masih belum diterbitkan. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kalau ada kitab-kitab akidah yang ditulis ulama salaf diterbitkan akhir-akhir ini. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, malah bersyukur Ahlussunnah senang sekali kalau ada kitab akidah yang diterbitkan oleh para penerbit yang sebelumnya belum pernah diterbitkan. Kata beliau, wali muallifihi rahimallah kutubun ukhra adidah fil aqidah, dan penulis yaitu Imam Ibnu Al-Banna punya banyak kitab yang lain yang berkaitan dengan akidah. Seperti yang kita sebut tadi ucapan Syekh Abdul Salam Barjas, ada kitab Ar-Rad ala Al-Mubtadi'ah, ada kitab As-Sunnah dan yang lainnya. Minha al-madbu wa minha ghairul madbu. Ada yang telah dicetak dan ada yang belum dicetak. Karena urusan cetak mencetak, terbit menerbitkan, kadang wallahu alam kadang itu juga berkaitan dengan masalah marketing, masalah bisnis. Penerbit terkadang ini wallahu ini bukan gebiak ya, cuma terkadang penerbit itu cari yaitu mana yang paling laris, ya.
Bahkan ini sekedar pengalaman pribadi ya. Pernah kita menerjemahkan sebuah buku bantahan sebenarnya bagus kepada kelompok harokiyin, takfiriyin, terutama tentang tafsir surat Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzal fa humul kafirun. Kita pernah menyodorkannya, menawarkannya kepada penerbit besar lah istilahnya. Penerbit sunnah. Apa kata istilahnya, apa marketing atau apanya lah bagian yang menerima makalah-makalah tersebut. Kata dia, kita hanya menerima kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu. Jadi bantahan kepada kelompok harokiyin bukan apa? Luar biasa jawabannya, kalah ulama. Ya. Jadi yang ditulis oleh para ulama ar-rad al-bidah itu nggak laris, makanya banyak nggak diterbitkan. Karena apa? Lihat bangsa pasarnya. Ya, illa rahimallah. Ya, kita sekali nggak menggebiau ya. Cuma ini yang terjadi dan juga kita sudah pernah buktikan. Ya. Ini sekali lagi kadang ada demikian. Yang penting laris manis, yang penting fulus. Ya. Illa rahimallah. Wahya katsiratun jiddan, masih banyak yang belum dicetak. Faqad kana Ibnu Al-Banna rahimallah katsirat tasnif ghaziral muallafat hatta balagat muallafatuhu 500 muallafin. Beliau juga punya karya-karya ilmiah yang lain hampir 500 kitab yang beliau tulis. Karya Imam Ibnu Al-Banna Al-Baghdadi. Wa huwa fi ta'lifi yasiru ala nahjil muhadditsin wa yartasim sunanahum fayasuku marwiyati bi asanidihi mimma yu'ti kitabu ahamiyatan azima wa makanatan samiyah. Beliau ketika menulis kitab-kitab tersebut mengikuti manhaj metode ulama ahli hadis, yaitu diantaranya menyebutkan sanadnya, para perawi-perawinya, di antaranya di kitab ini. Ya, meskipun nanti mungkin ada sebagian yang kita baca semuanya, ada yang kita lewati, namun intinya ini metode beliau. Haddatsan ini sudah ada dalam kitab-kitab beliau yang lainnya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa min huna ra'aitul inaya bi kitabihi wa hada wa ikhrajahu muhaqqaqan hasba ma tayassara. Maka dari sinilah aku, kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, sangat amat antusias untuk mengeluarkan kitab ini di permukaan, menerbitkannya dengan tahqiq, sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddamtu lahu bi muqaddimah takalamtu fiha min an hayatil muallif thumma an kitabi hada rajian min Allahil karim an yaj'ala amali hada sa'a a'mali khalisatan wajhi wa mutabiqatan li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rabbil sami'ud du'a. Dan beliau mengakhiri muqaddimah dengan mengatakan semoga Allah menjadikan amal ini semuanya ikhlas karenanya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut dengan biografi singkatlah, kita ringkas saja biografi penulis Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi. Yang pertama ini halaman 12 tentang nasab beliau, nama beliau, kunyah beliau. Huwa Abu Ali Al-Hasan Ibnu Ahmad Ibni Abdillah Al-Ma'ruf bi Ibni Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi. Diringkas dengan tadi Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Al-Baghdadi. Ini sama dengan Imam Ibnu Battah Al-Bari Al-Hambali juga. Nah. Kemudian yang kedua mauliduhu. Kelahiran beliau ulida sana sitin wa tis'ina wa thalathimia minal hijrah. Beliau lahir tahun 396 Hijriah. Lahir tahun 396 Hijriah, akhir abad keempat. Nas'atuhu, nasa Ibnu Al-Banna fi Baghdad.
Beliau lahir dan tumbuh di negeri Baghdad, Irak. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya iktana bi talaqil ilmi wa talabi mundu sigharihi. Beliau mulai belajar ilmu agama sejak usia dini, sejak kecil. Kemudian disebutkan poin yang keempat tentang putra-putra beliau, memiliki 4 putra, Muhammad, Ahmad, Yahya, dan Ibrahim. Wa kanu jami'an min dawil fadl wal ilmi, dan semuanya termasuk para ulama juga. Kemudian poin yang kelima, syuyukhuhu, guru-guru beliau. Laqad akhadha Ibnu al-Banna al-ilma an adadin katsirin minal ulama. Beliau banyak menimba ilmu dari para ulama. Berkaitan dengan masalah guru, ya, ada 2 poin penting yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Di antaranya dalam menimba ilmu dari syuyukh, dari guru. Ahlussunnah melarang otodidak. Haram otodidak belajar agama hanya dari kitab, baca tok, tanpa belajar kepada ulama, kepada guru tentunya yang mumpuni, yang berkompetensi dalam ilmu agama dan di atas akidah manhaj yang benar. Ya, syaratnya tadi di atas akidah manhaj yang benar, kemudian berkompetensi dalam apa? Keilmuannya. Artinya berilmu. Meskipun akidahnya Ahlussunnah namun jahil, ya nggak boleh kita belajar dari orang apa? Jahil. Sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya al-ilmu diambil dari para al-ulama, bukan dari orang yang jahil. Kemudian yang kedua, di atas akidah dan manhaj yang benar, bukan dari ahli bidah ataupun ahli asyubuhat. Kemudian Ahlussunnah tidak meremehkan masalah belajar dari guru, harus ada gurunya. Tapi nggak berlebihan, harus banyak gurunya, minimal 100 misalnya. Pakai angka harus lebih dari 100, harus lebih dari Imam Bukhari saja 1000 lebih gurunya. Kita katakan kalau banyak gurunya bagus, tapi yang lebih bagus lagi ilmunya betul-betul mengikuti guru-guru Ahlussunnah tersebut. Jangan sekadar apa? Banyak-banyakan guru disebutkan di misalnya biografi di internet. Gurunya puluhan, luar biasa, ulama-ulama besar. Tapi akidahnya, manhajnya menyelisih gurunya yang Ahlussunnah dan ulama besar. Ini sekadar apa? Ya, sekadar pajangan saja nama-nama guru-guru tersebut. Tidak ada artinya. Banyakan guru meskipun ulama kibar, namun nggak mewarisi ilmunya, akidah dan juga manhajnya. Kan ada yang sudah tobat dari dakwah salafiyah. Gurunya Syekh Utsaimin dan seterusnya. Apalah artinya gurunya ulama besar, dianya tobat dari dakwah salafiyah. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah. Makanya mungkin pernah kita, mungkin antum masih ingat kajian akhir-akhir kitab Syarhus Sunnah Imam Barbahari. Ada yang ingat enggak yang berkaitan dengan ini? Apa ucapan beliau? Terjemahnya enggak apa-apa. Ini murajaah kitab Syarhus Sunnah. La yahilu li rajul muslimin. La yahilu li rajul muslimin. Bukan itu. Yang berkaitan dengan ilmu dan banyakan guru. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "I'lam rahimakallah annal ilma laisa bi kathratir riwayah wal kutub." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya ilmu bukan sekedar banyak-banyakan kitab dan riwayat. Riwayat maksudnya apa? Asyuyukh meriwayatkan dari fulan dari guru-guru tersebut. Kata beliau, ilmu itu bukan banyak-banyakan kitab, perpustakaannya luar biasa. 10 tingkat misalnya. Perpustakaannya luar biasa. Dan bukan banyak-banyakan guru. Kata beliau, innamal alim alladhi yattabi'ul ilma was sunnah. Namun orang alim itu yang mengikuti ilmunya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, terutama dalam masalah al-aqidah. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, walau kana qalilal ilmi wal kutub, meskipun sedikit ilmunya dan kitabnya ataupun guru-gurunya, yang penting itu tahu kebenaran, diamalkan, dipegang erat, dibela kebenaran, membantah yang batil. Itu namanya al-ilmu. Bukan banyak-banyak kemudian dibangga-banggakan tanpa mengikuti ilmu para ulama tersebut, terutama dalam bab al-aqidah. Kata beliau, innamal alim manittaba'al ilma was sunnah walau kana qalilal kutubi wal ilmi. Kemudian kata beliau, wa man khalafal kitab was sunnah fahuwa sahibu bid'ah walau kana katsiral ilmi wal kutub. Namun barang siapa yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, terutama dalam bab akidah, maka dia ahli bid'ah meskipun banyak ilmunya, gelarnya mbahnya profesor doktor, ya, sudah bukan S3 lagi, S10 mungkin kalau ada. Namun kata beliau, kalau dia menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, bukan orang yang, ya sekali lagi, bisa dibanggakan ilmunya ataupun kitabnya ataupun apa, banyak gurunya. Jadi pertengahan. Memang penting banyak guru. Namun yang lebih penting lagi apa? Ittiba kepada ilmu yang disampaikan oleh mereka, terutama dalam masalah akidah. Apalah artinya sekali lagi banyak guru dari ulama-ulama besar, namun apa? Menyimpang dari akidah mereka. Dan ini sudah pernah kita sampaikan sejak puluhan tahun mungkin ya. Mungkin dari awal kita mengajar, kita sampaikan, jangan apa? Bangga dulu. Si fulan muridnya Syekh besar, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani. Karena dulu ada kelompok harokah untuk menarik perhatian jamaah dakwah salafiyah atau kajian sunnah, ngundang salah satu enggak tahu ya syekh dari Yordania atau dari Syria, pakai label keluarganya Syekh Albani. Nggak tahu keluarga jauh, keluarga dekat, akidahnya sama tidak. Yang jelas bukan dari ahli sunnah, tapi pakai itu untuk menarik apa? Jamaah kita. Kita sampaikan jangan tertipu dengan apa? Label-label seperti itu. Lihat akidahnya, manhajnya. Meskipun sekali lagi tadi keluarganya Syekh Ali, Syekh bin Baz, ada juga gurunya mungkin Syekh Utsaimin, dia muridnya Syekh Utsaimin, muridnya Syekh bin Baz dan seterusnya. Perhatikan sekali lagi akidawan manhajnya. Karena kita juga pernah ya istilahnya melihat sendiri, menyaksikan sendiri yang hadir di majelisnya ulama besar seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu banyak dari mahasiswa UIM, Universitas Madinah. Ada satu orang yang rajin tiap hari datang ke majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Waktu itu kajian kitab Sunan Abi Dawud pada maghrib seperti ini. Dari Afrika orangnya. Tiap hari rajin datang. Suatu saat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mentahdzir Usama bin Laden. Kalau tidak salah waktu itu kasus Amerika nyerbu apa? Afghanistan setelah kejadian 11 apa? September. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang seingat ana beliau menfatwakan, mengatakan lebih baik Usama bin Laden menyerahkan diri ke sana daripada kaum muslimin di Afghanistan dihabisi. Anak ya langsung mendengar dari yang samping anak orang Afrika tadi yang tiap hari datang ke majelis Syekh, langsung spontan dia mengatakan, Syekh ma'yariful waqi'. Syekh nggak tahu fakta. Paham tuh? Ini tiap hari loh datang ke kajian Syekh. Tapi yang berkaitan dengan manhaj akidah nggak cocok. Paham? Dia membela Usama bin Laden yang jelas-jelas gembong apa? Teroris. Maka sekali lagi jangan apa tertipu, meskipun tadi dia betul kalau dikatakan murid, ya murid dia, muridnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad karena tiap hari datang ke kajian beliau. Tapi urusan akidah manhaj beda. Mereka hanya mengambil apa?
Tadi mungkin ilmu hadisnya saja atau mengambil istilahnya sanadnya, apalah artinya. Maka yang paling penting kata Imam Al-Barbahari, innamal alim alladzi yattabi'ul ilma was sunnah. Bukan sekadar banyak-banyak guru. Cuma kita sekali lagi pertengahan, banyak guru betul-betul di atas ilmu mereka, akidah mereka ini nurun ala nur. Namun kalau sekadar banyak-banyak guru namun akidahnya sesat, manhajnya menyimpang, apalah artinya? Ini yang pertama. Berkaitan dengan asyuyukh. Yang kedua, berkaitan kalau misalnya ada guru yang menyimpang. Tadi kalau murid yang menyimpang, sekarang guru yang menyimpang. Maka dari sini kita ketahui kebenaran bukan dari sisi dia guru, dia murid. Kebenaran al-haqqu mir rabbik. Bisa kebenaran itu ya di pihak guru, bisa di pihak apa? Murid. Karena al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Allah. Dari mana? Kata Imam Barbahari juga dalam kitab Syarh Sunnah, al-haqqu min indillah minal kitabi was sunnah. Kata beliau, kebenaran dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Berkaitan dengan asyuyukh, yang pertama kita sampaikan bahwasanya Ahlussunnah pertengahan dalam masalah ini, tidak meremehkan, tidak berlebihan, ya, ataupun sampai mengecap yang berlebihan. Harus tadi syekh itu banyak. Kalau cuma 1-2 itu namanya fanatik golongan, misalnya. Padahal sudah kita sampaikan Imam Al-Muzani sedikit gurunya. Beliau banyak menimba ilmu dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jika dibandingkan di zaman beliau, banyak para ulama, guru-gurunya banyak. Imam Muzani sedikit. Tapi nggak ada yang mengatakan Imam Muzani itu fanatik kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nggak sampai istilahnya puluhan, ratusan guru beliau. Demikian pula di zaman ini Syekh Al-Albani rahimahullah punya banyak guru, ngomongnya nggak sampai ratusan. Apakah dikatakan beliau fanatik kepada guru-guru tersebut? Nggak sampai ratusan gurunya, tidak. Dari pertengahan, tetap tidak boleh otodidak, tetap tidak boleh fanatik, dan tidak boleh juga berlebihan, harus banyak gurunya. Namun apalah artinya banyak guru, namun sesat akidah manhajnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan guru dan murid. Kebenaran bukan dari sisi guru, dari sisi murid. Karena dia statusnya guru pasti benar terus, tidak. Ya, sebagaimana kata Imam Barbahari tadi, al-haqqu min indillah, sebagaimana firman Allah, al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah. Dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Timbangan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Guru ucapannya ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, murid ditimbang ucapannya juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang sesuai dialah yang di atas kebenaran, yang menyimpang dialah yang salah. Ya. Kemudian juga kisah Hasan bin Saleh yang sudah sering kita sampaikan, yang ditahdir oleh para ulama. Kata Imam Dhahabi, seandainya bukan karena bid'ahnya, yaitu masalah membolehkan mengkudeta pemimpin, tidak meyakini sahnya salat Jumat di belakang pemimpin, dia dibid'ahkan oleh ulama Ahlussunnah seperti Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan muridnya Hasan bin Saleh yang bernama Ahmad bin Yunus, beliau pernah belajar kepada Hasan bin Saleh selama 20 tahun lamanya. Tapi ketika dia menyimpang, kata Ahmad bin Yunus, ulama Ahlussunnah ini, beliau mengatakan, laulam yulad Hasan bin Saleh lakana khairan lahu. Seandainya Hasan bin Saleh tidak terlahir di dunia ini, itu lebih baik baginya. Ini dia ucapkan kepada siapa? Gurunya. Kalau sudah menyimpang, al-wala wal bara berlaku. Jangan mengatakan, wah ini Ahmad bin Yunus durhaka kepada guru. Ya. Dan itu pun berlaku. Sekarang ini berlaku kepada lawan mainnya. Istilahnya begitu. Kalau mereka yang kurang ajar, nggak ada kata-kata durhaka kepada gurunya. Karena tingkat sudah makrifat. Tapi kalau lawannya, wah sumpah serapa, murid durhaka kepada guru, tidak boleh belajar kepada yang durhaka kepada gurunya. Loh, golongan mereka enggak seperti itu. Ya, itulah ya golongan makrifat 6. Kemudian kita lanjutkan sedikit
talamiduhu, ya. Ini disebutkan nama-nama guru beliau, murid-murid beliau juga sangat banyak sekali. Ya, kita lompati saja. Kemudian juga karya-karya beliau sudah kita sampaikan tadi, hampir 500 kitab yang beliau tulis, di antaranya masalah akidah tadi. Kemudian akidatuh halaman 22. Halaman 22. Akidatuh, akidah beliau. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, laqad kana Ibnu Al-Banna rahimahullah ala akidati ahli sunnah wal jamaah. Beliau di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Wala adal ala dzalik min kitabi hada ala di baina aidina. Dan yang paling bukti ya jelas tentang hal ini yaitu kitab beliau yang ada di hadapan kita ini, Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah. Ini bukti beliau di atas akidah as-sahihah. Kemudian poin yang ke-9, halaman 23, halaman selanjutnya tadi, halaman 23, poin 9, sana'ul ulama alaih, pujian ulama terhadap beliau. Di antaranya qala Ibnu Aqil. Yang kedua, poin kedua, qala Ibnu Aqil huwa syekhun imamun fi ulumin syatta. Beliau guru imam dalam berbagai bidang ilmu agama, mulai al-hadis, qiraah, al-arabiyah, tabaqah fil adab wa syi'ri wa rasail, husnul hay'a wa husnul ibadah, dan seterusnya. Ini luar biasa, beliau mumpuni dalam berbagai bidang ilmu agama. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, poin yang ke-6 sebelum terakhir itu, paragraf terakhir, qala Az-Zahabi, Imam Zahabi berkata, beliau Imam Ibnu Al-Banna adalah al-imam, al-alim, al-mufti, al-muhaddis, sahibut tawalif. Beliau seorang imam, seorang alim, seorang mufti, seorang ahli hadis, dan penulis yang istilahnya banyak karya-karya ilmiahnya. Kata Imam Ibnu Rajab juga sama, al-imam, al-muqri, al-muhaddis, al-faqih, al-wa'id, sahibut tasonif. Dan yang terakhir, wafatuhu, beliau meninggal pada tanggal 5 bulan Rajab tahun 471 Hijriah. Sana ihda wa sab'in wa arba'imiyah, 471 Hijriah. Dan beliau wa kana umru hina wafati khamsan wa sab'ina sana. Usia beliau ketika meninggal 75 tahun. Wallahu taala a'lam. Ini muqaddimah kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, atau ringkasan lah dari muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala. Semoga bermanfaat insyaallah. Kita lanjutkan 2 minggu lagi. Ya, mohon maaf, Kamis depan, minggu depan kita liburkan karena kita ada daurah bersama masyayikh di Sulu, ya. Dan tolong sampaikan juga kepada yang lain, hari Selasa, Rabu, Kamis kajian kita badal maghrib kita liburkan minggu depan. Minggu depan kajian-kajian kita Selasa, Rabu, Kamis kita liburkan. Ya, insyaallah ketemu 2 minggu lagi biidznillah taala. Wafaqakumullahu jami'an wa jazakumullahu khairan. Insyaallah ini pertanyaannya kita cari jawabannya dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.